Kau tinggal bersamaku di sini. Hanya ada satu pilihan. Jihad fisabilillah. Allah, siapa di antara mereka yang taat kepada perintahku, maka dibuatlah daging babi itu enak. Orang yang lebih mendahului nafsunya pasti melanggar perintah Tuhan. Ada bang yang makan kotoran manusia di kitabnya orang Kristen. Dua raja-raja satu. Dua raja-raja 18 dan 27 itu. Itu Tuhannya yang nyuruh ya? Atau nabinya ya? Nabinya nyuruh. Apa katanya bang? Apa isinya? Baca. Dua raja-raja itu. Dua raja-raja 18 27 itu. Aku lagi di luar. Kata-kata ini aku katakan kepada tuanku atau kepadamu saja. Bukankah kepada orang yang duduk di atas tembok yang sedang makan tai dan minum kencingnya sendiri bersama kamu? Itu pesta makan tai di kitabmu ada itu. Dua raja-raja. Itu kan persepsi abang, itu kan membahasnya itu kan persepsi abang. Aku cuma bacain, bukan saya tidak berpendapat. Memang abang membacain, tapi kan abang menangkapnya caranya berbeda. Gitu. Bar. Zina enak nggak bar? Zina enak nggak? Zina enak nggak? Kalau bertanya secara nafsu duniawi ya enak. Nah itulah kenapa nggak Yesus larang kan ya? Sama kayak babi. Apa gitu cuma nggak dilarang. Hukum Taurat kan ada itu. Kalian orang Muslim kok membahas Kristen, lucu kalian. Kalian kalau Taurat udah mana mungkin batal dong percaya kau sama kawanku. orang Kristen? Kitabnya bro. Jadi Efesus 2:15 dong. Enggak usah kau bahas Dengan Islam. kematiannya di kayu salib maka sudah dibatalkanlah hukum Taurat sekarang coba beserta kau bilang segala ke Menteri ketetapan Agama, dan kau ketentuan. ke Menteri Agamamu, coba artikan Alkitab itu langsung, Al-Quran itu, biar bisa kami lawan situ. Situ belum bayang-bayang kau Tidak bisa. coba artikan bilang, mulai besok sekarang bilang Menteri Agama bikin ke bahasa Indonesia semua. Tidak Biar bisa. kami lawan situ. Ini kau bahas Alkitab aja, Alkitab. Kau Muslim, kalau ingin Gini loh. Kau pula yang Podanatur, lu kan punya roh ya, Roh Kudus suruh kasih berbahasa Arab kan bisa. Al-Quran itu tidak Harusnya. bisa diartikan dalam bahasa negara karena banyak sesuatu yang tersembunyi di Al-Quran. Ya kayak gini contohnya ya. Kita bahasa Sunda. Tiserele apa bahasa Indonesianya? Tiserele. Nggak tahu. Nggak tahu. Ti gubrak apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya apa? Pada kohok, pada huut, apa bahasa Indonesianya coba? Nggak tahu juga. Si barakokok bahasa Indonesianya apa? Ti jalingke apa bahasa Indonesianya? Nggak tahu juga. Ti apa ya? Tisu. Tikusruk apa bahasa Sundanya? Nggak tahu ya? Bahasa Indonesia nggak tahu. Nah itu ya. Ada 5 bentuk kata dalam bahasa Sunda, bahasa Indonesia cuma jatuh bahasa Indonesianya. Bayangin. Apa kabar bahasa Arab? Gitu loh my brother. Bukan karena banyak yang disembunyikan bang ya di Al-Quran. Apa yang disembunyikan? Dalam bahasa Arab itu satu kata bisa bermakna banyak banget di Indonesianya. Sama kayak bahasa Sunda gitu. Berbanyak-banyak kata, Indonesia cuma bisa bikin satu, jatuh. Yang disembunyikan itu kitabmu, mana original teksnya? Oh, bukan. Saya berpikirnya di Al-Quran itu tersembunyi bahwa kebenaran itu ada di. Justru yang saya tanya, original teks kitabmu mana? Kok disembunyikan? Original ya ada yang di Alkitab sekarang yang saya yakini. Bahasa Indonesia aja pun, bahasa Indonesia itu kita tidak tahu aslinya kayak mana. Kok disembunyikan? Itulah kelebihannya Alkitab karena Bagaimana bisa dikatakan lebih sementara kita tidak tahu seperti apa aslinya? Ayo. Ya itu kan kepercayaan masing-masing loh. Kok larinya ke kepercayaan masing-masing? Kalau Al-Quran aslinya disertakan. Nah, terserah kalian mau terjemahkan apa saja, silakan sesuai dengan kaidah ilmu. Nah sekarang bagaimana kau tahu bahwa kita bagaimana orang mau terjemahkan Al-Quran sedangkan bahasanya bahasa Arab? Lah kan sudah ada terjemahannya, kucluk. Kan sudah ada terjemahannya. Kan sudah ada terjemahannya. Kalau terjemahannya keliru, lihat aslinya. Apakah sesuai atau tidak? Nah sekarang kalau terjemahan kitabmu, bagaimana bisa ditahu bahwa terjemahannya benar? Bagaimana bisa ditahu bahwa terjemahan kitabmu sudah benar? Sekarang saya tanya balik, bagaimana
Apakah Anda sudah menjawab? Apakah Anda sudah menjawab pertanyaan saya sampai Anda bertanya lagi? Kutanya samamu. Bagaimana bisa dipastikan terjemahan kitab Anda sudah benar kalau tidak disertakan aslinya? Bagaimana bisa tahu? Benarlah Bang, karena itu para ahli kitab di Indonesia yang nerjemahin. Dari mana Anda bisa tahu bahwa terjemahan itu sudah benar sesuai dengan aslinya? Dari mana Abang tahu bahwa terjemahan di Al-Quran itu sama dengan bahasa Arabnya? Abang. Nah, ini sudah ada terjemahannya lengkap, bahasa Arabnya lengkap. Tinggal kamu terjemahkan. Fawailul lilladzina. Apa artinya itu? Apa artinya? Siapa yang menjamin itu sesuai dengan bahasa Arabnya? Lah, ini fa artinya apa dalam bahasa Indonesia? Ya, ini gurunda, talaki. Iya, talaki. Nah, sekarang begini, kami ketika ada terjemahan disertakan bahasa Arabnya, tinggal dikaji benar enggak ini bahasa Arabnya sesuai dengan terjemahan. Iya, siapapun bisa kemudian menelaah apa arti daripada bahasa Arabnya. Kenapa? Karena diikutkan bahasa aslinya. Contoh, kita kasih contoh. Kita ambil surah Al-Baqarah ayat kedua misalnya. Di situ tertulis artinya adalah itu. Apa bahasa Arabnya itu? Zalika. Apa bahasa aslinya? Zalika. Habis zalika apa? Kitab. Apa bahasa yang digunakan di Indonesia? Kitab. La. Apa kata la itu dalam bahasa Indonesia? Tidak. Nah, ini ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya. Jadi kita bisa tahu zalikal kitabu la raiba. Apa artinya raiba? Keraguan. Fihi artinya apa? Di dalam. Hudan apa artinya? Petunjuk. Lil muttaqin apa artinya? Bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahasa Indonesianya itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahasa Arabnya lengkap, bahasa Indonesianya tersedia. Sekarang saya tanya samamu, bagaimana bisa Anda mengatakan yang mengerti bahasa Arab? Terus bagaimana orang yang tidak mengerti bahasa Arab? Lah, yang tidak mengerti bahasa Arab ada yang mewakili mereka, yaitu mereka yang bisa bahasa Arab. Sekarang saya tanya samamu, bagaimana bisa dengarkan wahai otak bocor, dengarkan otak bocor, dengarkan. Dengarkan otak bocor, dengarkan. Kalau Al-Quran yang disertai bahasa Arabnya saja kamu ragukan, bagaimana dengan kitabmu yang sudah tidak ada bahasa Yunaninya? Kucluk. Kucluk. Jadi kitab kami salah gitu Bang? Iya, siapa yang mengatakan salah? Saya cuma mengatakan bagaimana Anda bisa mengatakan terjemahannya sudah benar sementara Anda tidak pernah melihat aslinya kayak mana? Jawab. Kalau dalam persepsinya memang salah, siapa yang harus disalahkan? Apakah kami yang membaca ini berdosa gitu? Saya ulang lagi. Bagaimana Anda bisa mengatakan kitab Anda sudah benar sementara Anda tidak bisa melihat aslinya seperti apa? Jawab. Lah itulah iman yang kami yakini sekarang. Barbar, masa iman datang dari terjemahan? Masa beriman pada terjemahan, barbar? Oh, iman. Bar. Tidak, kalian mengatakan bahwa itu tidak benar. Imani saja ujung-ujungnya imani saja. Masa beriman pakai terjemahan? Masa imani saja pakai terjemahan tuh gimana? Gimana konsepnya? Bre, Yesus lu tuh nggak lahir di Jakarta. Yesus lu tuh lahir di Palestina sana, bahasanya Yunani di sana. Sudah, kalian itu kan punya prinsip bahwa kami itu harus mengikuti kalian, mengikuti logika kalian, kan itu. Kalau kami kan mendalami Alkitab itu berdasarkan iman, bukan seperti kalian yang iya, ini maksudnya gini, menurut logika lu, Bar, menurut logika. Tunggu. Bar. Akan bisa nyatu. Bar, dengerin dulu, Bar. Siapa juga yang mau nyatu dengan manusia najis kayak kalian? Ade-ade aja. Bar, dengerin dulu, Bar.
Bener nggak Apa logikanya? dasarnya? Bener nggak logikanya Kamu beriman lebih dari mulia terjemahan? dari kami. Bener nggak itu logikanya? Coba, jujur. Kenapa? Bener nggak logikanya beriman dari terjemahan? Benar nggak logika dari? Benar kalau cuma modal 5 tahun. Maksud pertanyaannya bagaimana? Itu kitab suci lu kan bahasa Indonesia. Itu bahasa aslinya Yesus, bahasa Indonesia. Ini siapa yang Iya. gerus? Bang Kores, noise Bang Kores. Mungkin Oh lagi iya. dicas. Oke, maaf. Mute. Iya, dari mana Anda bisa mengetahui terjemahan yang Anda gunakan itu sudah sesuai dengan perkataan Yesus? Ya saya meyakini saja. Terus Oh ya udah selesai. apa salahnya kalau kami meyakini apa yang terjadi Enggak ada yang sekarang? salah kan, kita cuma Nah, nanya. Lah, Kita kan cuma Ya nanya sama seperti di apa yang Al-Quran, mendasarimu sama seperti di Al-Quran. mempercayai. Ternyata kamu sudah jawab. Ya kami imani aja. Ya sudah, kami cukup tahu aja. Oh, ternyata orang Kristen ini seperti kucing. Cuman percaya aja, nggak perlu belajar. Iya, karena kalian kan cuma membaca Alkitab dengan logika, bukan dengan iman. Jadi kita itu tidak ada titik temunya. Jadi tidak bisa diperdebatkan memang, Mas Bro. Tidak bisa Ada nggak kata diperdebatkan. iman di dalam bahasa Yunani? Ada nggak? Makanya kau barbar. Kalau nggak tahu, nggak punya ilmu, jangan sok-sok tahu. Nah, bukan sosok tahu. Saya memang juga ilmu agama saya memang tidak tinggi. Ya Tapi sama saya aja, nggak sok-sok ngomong tahu di sini, bikin malu Kristen aja kau. Saya bikin malu Kristennya di mana? Ya itulah ditanya, kau nggak bisa jawab. Pertanyaan apa? Gini, semua pertanyaan yang kalian tanyakan itu tidak perlu harus dijawab dengan mengikuti akal sehat kalian gitu. Kalau kalian bertanya sesuai dengan logika kalian itu seperti bertanya itu untuk mempermalukan, memperlesetkan orang Kristen. Kita sudah tahu lah tujuannya itu apa gitu. Karena ketika orang Kristen menjawab nanti berdasarkan iman, kalian tidak akan bisa terima. Yang menegur kamu tadi itu juga Kristen loh. Malu terhadap jawaban kau tuh. Imani saja Siapa? katanya. Itu saudara Kataro itu Kristen loh itu. Malu dia dengan jawabanmu, imani saja katamu tadi. Saya bilang ya kami meyakini saja. Terus apa salahnya ketika kami meyakini apa yang terjadi sekarang? Artinya kamu tidak menggunakan akal sehatmu. Kalau hanya modal imani saja. Itu masalahnya, Bos. Kasihan. kalau Kamu gini, ini diberi otak oleh Tuhan tapi nggak dipakai. Justru karena saya ini punya otak itu makanya jadi saya pengikut Yesus. Loh, katanya tadi punya iyalah. diimani saja. Kita tanya tadi apa kau katakan? Imani saja kan? Mana fungsi otakmu? Terus salahnya di mana? Salahnya Ya di mana? salahnya kalau ketika kamu Saya imani bilang- saja itu otakmu nggak dipakai. Itu yang jadi masalah. Gimana sih ini orang? Kalian ini kan memaksakan. Bukan maksa. Kenapa kami yang Saya memaksakan? Mana ada kami yang memaksakan? Kami cuma tanya, apa Terus kenapa dasarmu kalian bilang- apa terus kenapa dasarmu kalian bilang percaya tidak? terhadap terjemahan sementara kamu tidak tahu aslinya kayak mana? Apa jawabanmu? Ya imani imani aja. saja. Nah, artinya akalmu tidak kau pakai. Kalau akal saya tidak pakai, mungkin saya sudah tidak menjadi pengikut Yesus. Oke, dari mana akalmu bisa terima ada Tuhan mati dibunuh manusia? Itu kan konsep pemikiran kami yang seperti itu. Kami konsep Makanya pemikiran yang saya tanya, akalmu. Hei, yang saya tanya akalmu. Tadi kan kau mengatakan kalau akalku tidak berfungsi, tidak mungkin saya menyembah Yesus. Sekarang saya tanya, dari mana akalmu bisa bekerja? Tuhan pencipta langit dan bumi mati dibunuh oleh manusia. Nah, itu kan konsep pemikiran kamu tuh yang Yang begitu. saya Konsep tanya pemikiran kamu pemikiranmu, berbeda. kucluk. Yesus itu mati kagak? Iya, mati. Nah, Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Nah, makanya saya tanya, bagaimana akalmu bisa terima Tuhan pencipta langit dan bumi mati dibunuh manusia?
Coba. Yesus bangkit lagi nggak? Yesus bangkit lagi nggak? Saya tidak, saya, kalau yang dikatakan bangkit banyak yang bangkit. Kalau yang dikatakan bangkit banyak yang bangkit. Lazarus juga bangkit, Debata juga bangkit. Banyak kalau yang bangkit itu. Tapi bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya, kalau Yesus itu memotong-motong. Bung, yang saya tanya bukan masalah bangkitnya, Bung. Yang saya tanya, kenapa Tuhan pencipta langit dan bumi mati? Kalau pencipta langit dan bumi mati, lalu siapa yang menjaga alam ini? Iya, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit enggak? Saya tidak peduli bangkit tidaknya. Yang saya tanya ini matinya mati, meskipun cuma semenit atau sedetik. Tuhan mati itu apa namanya? Ya udah, pada intinya kan dia bangkit dan naik ke surga. Bagaimana ceritanya ada Tuhan pencipta langit dan bumi mati? Yang saya tanya akalmu, bukan akal-akalan. Saya tidak bisa menjawabkan semuanya di sini dengan mengikuti pola pikir kalian. Bukan pola pikir saya, pola pikirmu yang saya tanya. Kenapa pencipta yang maha kuasa, yang maha hidup, maha kekal, mati dibunuh oleh manusia sendiri, makhluknya sendiri? Kenapa bisa? Kecuali kalau dia tidak bangkit lagi dan naik ke surga. La haula wala quwata illa billah. Kamu meyakini dan mengimani itu karena dia bangkit kembali dan dia naik ke surga. La haula wala quwata illa billah. Ketika saya jawab begitu kan kalian tidak terima kan? Kan Tuhan itu kekal tidak? Tuhan itu kekal tidak? Ya kekal lah, orang dia yang memiliki kuasa. Terus kalau kekal kenapa dia mati? Ya kan dia bangkit lagi, Bung. Yang namanya mati, yang namanya kekal tidak mati meski sedetik, kucluk. Artinya dia mati, dia hanya menyelesaikan tugasnya yang sebagai manusia. Gimana otaknya ini rusak memang otak kamu memang rusak. Memang nggak bisa diperdebatkan memang agama ini. Otakmu memang rusak. Karena masakan pencipta langit dan bumi. Itulah kelebihan. Mana ada kelebihan? Di mana? Ada kelebihan katanya. Alkitab itu bisa dibahasakan dalam semua negara. Dan orang lain semua bisa membacanya, tapi tidak mampu memahaminya seperti kalian ini. Oh, bukan. Kalian itu hanya membaca. Anda itu bukan memahami. Anda itu bukan memahami. Anda itu cuma mengimani. Bedakan memahami dengan mengimani. Tadi kan Anda sudah menjawab. Kami hanya mengimani saja. Beda dengan Al-Quran. Kamu mengimani bukan memahami. Bedakan antara memahami dengan mengimani. Bedakan. Kamu harus belajar membedakan antara mengimani dengan memahami. Kau harus pahami itu. Antara mengimani dengan memahami kamu harus paham. Oke? Yang namanya kekal itu tidak bisa merasakan kematian, namanya kekal. Berarti Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya manusia. Kenapa buktinya dia hanya manusia? Karena dia mati, karena dia manusia. Bukti Yesus bukan Tuhan karena dia manusia, itu aja. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Berarti Yesus sama dengan bukan Tuhan. Yang menuhankan Yesus pasti orang gila. Yakinlah itu. Karena otaknya nggak difungsikan. Gini Bang, yang aku dengar, yang aku pernah dapat masuk ke gereja ini dapat dari pendeta lah ya kan. Iya. Kalau secara tubuhnya ya memang mati, jiwa dan rohnya itu nggak mati. Nggak mungkin. Kalau jasadnya Yesus itu jelas adalah jasad Tuhanmu juga. Nggak bisa tidak. Baca Kolose 2 nomor 9. Jasadnya Yesus. Percuma dijelaskan karena mereka tidak akan mengerti. Kolose 2 nomor 9, Kolose 2 nomor 9, jasadnya Yesus itu adalah jasad Tuhan. Ketika jasad Tuhan mati, ya mati. Mau apa lagi? Jangan kalian mengatakan bahwa jasadnya Yesus itu jasad manusia. Di dalam Kolose 2 nomor 9, jasadnya Yesus itu adalah jasad Tuhan. Maka ketika jasadnya Yesus itu mati, maka jasad Tuhanmu mati, Tuhanmu mati. Tuhan Kristen
pernah tidak ada di atas muka bumi ini selama 3 hari 3 malam. Itu agama apa itu? Yang menganut ajaran kayak begitu. Agama sedeng. Itu kan pemikiran Juma. Jangan gitu lah Bang. Itu kan pemikiran Itu kan abang. pemikiran Juma. Nah Iya, sekarang kalau pemikiran alam Juma. semesta ini bisa nggak tanpa Tuhan? Rohnya Yesus itu udah ada sebelum alam semesta ini ada Bang. Bagaimana ceritanya sampean ini? Filipi Bang 2 Kaparo, nomor 6. Cuma kita menjelaskan. Filipi karena 2. Berbicara itu Bukan begitu Barbar, bukan begitu. Kamu hanya berdasarkan iman. Jadi kamu hanya nggak ada titik temu akal-akalan. Kita berdebat. Saya bacakan dalilmu. Dalil kitabmu yang mengatakan bahwa Yang Tuhanmu akal-akalan itu kalian lah. Kok jadi kami yang dibilang akal-akalan orang? Ya orang kami yang akal-akalan. beriman kepada Tuhan Yesus. Akal-akalan Kami dibilang akal-akalan. karena bertentangan dengan kitabmu sendiri. Ini saya bacakan dalilnya. Konsepnya kalian ini kan bahwa kami harus mengikuti pemikiran kalian. Itu. Oh tidak, kamu harus mengikuti pemikiran Bible. Kamu harus mengikuti pemikiran Bible. Kamu jangan akal-akalan. Kamu mempermalukan agamamu kalau kau akal-akalan. Kalau dijawab jangan protes. Kalau begitu, kalau dijawab Saya jangan protes karena bertentangan dengan data di kitabmu, kucluk. Iya. Sekarang saya tanya. Iya apa? Kamu kan membaca Alkitab itu kan hanya sekedar membaca. Sedangkan lalu? kami saja kami saja diajarkan sebelum membaca Alkitab itu harus berdoa agar dikaruniai rahmat dan Roh Kudus. Rahmat itu bahasa Quran. Roh Kudus juga bahasa Quran. Roh dan Kudus itu bahasa dari Quran. Rahmat Itu juga apa adalah salahnya? bahasa Quran. Apa salahnya? Nah, sekarang Ya, itu apa bahasa salahnya? Yunaninya apa? Nipu-nipu aja kau. Kenapa Dengarkan. harus pakai bahasa Yunani? Kenapa kamu harus berpatokan ke Kenapa Yunani? kamu menggunakan Kenapa bahasa harus berpatokan ke Quran? Yunani? Kucluk, kamu nggak percaya diri dengan agamamu. Dengar. Hah? Yesus Kristus itu Tuhannya umat, bukan Tuhan orang Yunani saja. Nenekmu kiper. Tuhannya Kakekmu umat. sebleng. Sekarang saya tanya samamu, apakah Maria Iya, yang tak melahirkan kenal Yesus? bocor. Dengar. Apakah Maria mamanya Yesus menyembah Yesus? Iya. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Ketika Bunda Maria sebelum mengandung Tuhan Yesus, bahwa dia sudah didatangkan oleh Roh Kudus, dan dia diberitahukan bahwa akan dia mulai gila. Mulai gila. Mulai gila, ngarang-ngarang cerita. Tidak mau terima. Ngarang cerita. Mulai Tuhan Yesus datang. Coba. Mana dalilnya? Di mana dalilnya Maria menyembah anaknya? Di mana? Yang ngarang cerita. Ya, kau Di mana sendiri, dalilnya? Kau belajar. Di mana dalilnya Maria menyembah anaknya? Di mana? Kau cari sendiri biar kau belajar, biar kau dapat jalan kebenaran. Kau buka Alkitab. Memalukan. Saya tidak bisa kau paksakan saya untuk mengikuti kau biar saya mualaf. Yang memalukan Yesus itu kamu. adalah Yang memalukan Tuhannya itu umat. kamu. Umat gila. Memalukan itu kamu. Umat kulub. Ditanya, mana buktikan? Coba Maria menyembah anaknya di mana tertulis? Kau Cari lihat sendiri. lah di Alkitab. Cari Biar sendiri kau- katanya. Iya. Cari sendiri. Biar kau dapat hikmat. Biar kau dapat hikmat di Alkitab. Hikmat itu bahasa Quran lagi tuh. Apa lagi tuh Ya, hikmat terus tuh? apa salahnya? Terus apa salahnya? Iya, hikmat itu apa? salahnya? Iya, Saya apa baca salahnya? Bible supaya dapat apa? Apa salahnya kalau itu dari bahasa Arab? Kenapa? Salahnya apa? Seperti yang saya Kenapa bilang, kau Tuhan ke Yesus Islam-Islaman? itu Kenapa kau tidak percaya Tuhannya diri dengan umat. agamamu? Kau tidak percaya diri dengan agamamu? Loh, emangnya kan saya sudah seperti yang saya katakan, Tuhan Yesus itu Tuhannya umat, bukan Tuhan Yunani. Yesus Ya Tuhan, Allah. Yesus Tuhannya umat. Tuhan kau aja kali. Tuhannya orang gila aja kali. Orang gila aja yang menuhankan manusia. Itu hak Makanya saya berbicara tanya seperti samamu. itu. Itu hak Saya tanya saya samamu. berbicara seperti Di itu. mana Itu hak dalilnya Maria menuhankan anaknya? Mana dalilnya? Iya, itu tadi yang seperti yang saya bilang. Sebelum dia mengandung Tuhannya. Yesus, dia kan sudah diurapi dengan Sebelum dia mengandung Tuhannya, bilang gitu. Sebelum dia mengandung Tuhannya, bilang gitu coba. Sebelum dia mengandung anak sang juru selamat.
Itulah yang saya bilang tadi. Kan ketika dijelaskan itu kalian tidak akan terima. Allahu Akbar. Karena memang Allahu kalian Akbar. itu kan Allahu sifatnya Akbar, itu Masya bagaimana Allah. biar orang Inilah mengikuti agama, pemikiran inilah. kalian. Ini kalau Tapi agama ketika- pagan kan, agama tapi pagan ketika- dia ketika kalian dia tidak lilit, mampu, dia ketika kalian lilit-lilit tidak mampu lidahnya, menarik kami dia melilit mengikuti lidahnya. Itulah perkataan akibatnya, itulah kalian akibatnya kalau tertawa. menyembah manusia, Kalian begitu. tertawa. Kalian tertawa ketika Saya minta orang dalilnya tidak- mana? Maria ketika kalian menyembah anaknya, mana dalilnya? kau carilah di Alkitab. Biar ada Dasar penipu. Kau itu sedang menipu dirimu. Kau suruh saya cari dalilnya di Bible. Tidak ada. Tidak ada dalilnya. Maria menyembah anaknya. Enggak ada. Yang menyembah Yesus itu hanya orang Roma, Yunani. Sampai ke Belanda, sampai ke Portugis. Mereka bawa ke Nusantara. Kalian ikuti. Tidak ada Maria menyembah anaknya. Gini. Konsep yang parah ini. Kucluk. konsep yang kau maksud dia menyembah itu konsep bagaimana? Konsep dia bersujud Seperti yang kamu lakukan, seperti yang kau lakukan sekarang ini. Ada enggak Maria melakukan itu kepada Yesus? Ada. Tuhan mati, lalu bangkit pada hari ketiga. Kau pergi gereja nyembah-nyembah Yesus anak orang. Mana Maria membuktikan bahwa dia menyembah anaknya? Karena yang lebih tahu tentang Yesus adalah ibu yang mengandung dirinya, bukan kalian. Coba, di mana Maria mempraktekkan menuhankan anaknya? Di mana? Iya, makanya saya tanya sama kamu. Iya apa? Iya apa? Saya sedang bertanya, kenapa kamu bertanya? Saya tanya samamu. Saya tanya, yang tahu Yesus, yang paling tahu Yesus itu adalah ibunya. Ibunya mengandung 9 bulan. Dia menyusui 2 tahun. Dia membesarkan sampai 13 tahun. Lalu dia yang menyelamatkan, yang menurunkan dari tiang salib. Dia yang mengurapi mayatnya ketika dia mati. Yang lebih tahu tentang anaknya adalah ibu kandungnya sendiri. Tunjukkan di mana buktinya sang ibu mempertuhankan anaknya seperti kalian praktekkan hari ini. Silakan. Ya, kalau masalah itu kok cari saja di Alkitab. Itu ada di Alkitab. Itu ada. Bunda Maria sudah mengakui bahwa apa yang dikandungnya itu bahwa itu adalah juru selamat. Para Kristen. Kapanlah kalian itu bisa sadar? Barbar. Cobalah sedikit pelan-pelan kau hantamkan kepalamu ke tembok, mana tahu bisa berfungsi. Daripada kau kayak begini. Maria yang lebih tahu anaknya itu Tuhan pencipta langit dan bumi atau bukan. Yang tahu itu adalah Maria, bukan kamu yang hanya korban penjajah, bukan. Saya tanya samamu, mana dalilnya? Mana dalilnya Maria menyembah anaknya? Apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan? Apa yang kau katakan? Ketika ditanya, mana dalilnya Maria menyembah anaknya layaknya Kristen menyembah anak manusia? Mana dalilnya? Cari di Bible, cari aja di Bible. Ya carilah, biar kau dapat pengurapan. Apa sayur diurap? Sayur urap. Tidak langsung memang kamu sudah menghina Tuhan, ya kan? Tuhan yang ya kamu yang menghina Tuhan. Masakan ada Tuhan datang ke bumi netek, Tuhan dibunuh. Itu pencipta langit dan bumi masakan diludahin mukanya. Pencipta langit dan bumi ditampar. Pencipta langit dan bumi nonotnya dipotong. Pencipta langit dan bumi dibunuh di atas tiang salib. Yang menghina Tuhan itu kau, barbar. Cocok lah namamu itu, barbar, cocok. Itu kan pemikiran kamu yang seperti itu. Kok jadi pemikiran saya? Faktanya Yesus diludahi mukanya. Iya atau tidak? Bung, begini. Bung. Semua yang kamu ucapkan. Saya tanya samamu, benar tidak Yesus mukanya diludahin? Kutanya dulu. Jawab. Benar tidak mukanya Yesus diludahi? Ya, ketika saya jawab kau diam ya. Kau diam. Iya. Nah, apa yang kau ucapkan itu memang semua benar.
Nah, tapi bukan berarti. dengar, tunggu. Apakah muka yang diludahi itu kemuliaan atau kehinaan? Dengar. Apakah wajah yang diludahi itu kemuliaan atau kehinaan? Jawab. Kau diam dulu, Kadrun. Kau diam dulu. Kadrun pula kau bawa. Siapa yang kemudian bertemu Tuhannya di padang gurun? Siapa? Ya, kau dengar dulu. Iya, saya tanya dulu. Siapa yang bertemu dengan Tuhan? Siapa yang Tuhannya di padang gurun? Siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Pada saat Rasulnya Paulus menuju ke Damsyik, dia bertemu Tuhan di padang gurun. Siapa Tuhan yang ada di padang gurun? Siapa? Mau memberi saya waktu untuk menjawab. Kau bilang Kadrun tadi. Kadrun itu kepanjangannya kafir dungu. Kafir dari dulu. Nah, sekarang saya tanya, Tuhannya siapa yang pernah ada di padang gurun bertemu Paulus? Itu Tuhannya siapa? Kita kembali yang kau pertanyakan. Kita kembali. Mari kita kembali. Makanya hati-hati kau bicara. Hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena ketika kau mengatakan Kadrun itu kafir dungu dari dulu. Paham? Ketika kau mengatakan Kadrun itu adalah penyembah Tuhan yang ada di padang gurun. Yesus pernah ada di padang gurun, Bung. Hati-hati kau bicara, hati-hati ya, hati-hati. Oke. Nah, sekarang apakah memuliakan atau dimuliakan ketika wajah Tuhan diludahin? Itu penghinaan atau penghormatan? Jawab. Ketika dia dihina, diludahi, diapakan? Apakah dia menjadi seperti orang yang berdosa, ataukah dia tidak untuk lain? Pertanyaan saya barbar, ketika wajahnya diludahi itu penghormatan atau penghinaan? Jawab. Ketika dia diludahi, dia tidak akan tetap menjadi orang yang terhina, tetap dia orang yang mulia. Pertanyaan saya, Kucuk, tidak bisa. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan kamu sudah minjam kata berkat, kamu sudah pinjam kata hikmat, tapi kamu tidak berhikmat, kamu tidak punya berkat berbicara. Pertanyaan saya sederhana, ketika wajah Tuhanmu diludahin, itu penghargaan atau penghinaan? Jawab. Ya, ketika dia diludahi bukan berarti dia terhina. Loh, bukan berarti dia terhina, tidak. Mau ndak aku ludahi mukamu? Mau ndak aku pinjam mukamu sebentar aku ludahin ya, sebagai penghormatan? Habis itu saya kencingin mukamu ya. Itu aja jawabanmu menandakan bahwa diludahin itu adalah penghinaan. Tapi bukan berarti dia terhina, tapi bukan berarti terhina. Kalau meludahi wajah bukan penghinaan, boleh enggak saya ludahi mukamu? Dia penghinaan, tapi bukan berarti Yesus terhina. Lah, apa itu namanya? Muka diludahin, siapa yang terhina pada saat mukanya Yesus diludahin? Siapa yang terhina? Kamu atau Yesus? Tidak ada yang terhina. Mau enggak aku ludahi mukamu? Mau? Tidak ada yang berprinsip yang mengatakan terhina. Kalian mau pasang wajahmu pasang. Wajahmu pasang dulu. Saya ingin menghormati kamu dengan meludahi mukamu, boleh? Berjilid-jilid. Pantasan aja orang Kristen ini kalau ke Israel sering wajahnya diludahi sama Yahudi. Ternyata diludahin itu sebuah penghormatan. Itu kan pemikiran si Juma. Loh, kalau begitu boleh enggak saya ludahi mukamu? Boleh enggak? Ya tidak boleh lah. Ya kenapa bisa? Ya tidak boleh. Kenapa bisa tidak boleh? Ya kenapa bisa? Ya itu hak saya. Kalau saya melarang. Kalau kamu wajah yang manusia biasa melarang wajahmu diludahi, bagaimana dengan Tuhanmu? Hanya di agama Kristen yang menghinakan Tuhannya sendiri.
Paham kau? Umat Islam itu datang memuliakan Tuhanmu. Dia tidak pernah teraniaya seperti yang kamu pikirkan, seperti yang kamu imani. Dia diselamatkan oleh Tuhannya ke langit, bukan malah diludahin, bukan malah ditampar. Paham kau? Pemikiran Zuma. Nah, sekarang saya tanya samamu, apakah kamu suka? Sekarang saya tanya, apakah kamu suka? Apakah kamu suka ketika Tuhanmu dihinakan? Kamu suka ketika Tuhanmu dihinakan? Kamu suka? Itu kan pemikiran Zuma. Saya tanya pemikiranmu. Kamu suka kalau Tuhanmu dihinakan? Pemikiran Zuma. Nggak ada jawaban lagi si barbar ini. Kabur aja lah. Bagaimana itu saudara Kafaro? Temanmu Kristen kenapa kayak gitu? Aneh kali dia kurasa. Tahu lah bang, pusing kepala saya. Kafaro ini dari sekte mana bang? Sudah mulai oleh. Kristen, bang. Hah? Kristen. Oh, Kristen, bukan Protestan. Protestan. Ya. Protestan. Kata-kata orang waktu aku pergi ke gereja kan ketemu kawan Kristen. Kalian kalau nggak punya ilmu jangan naik-naik lab orang Islam katanya. Kalian kena hujat nanti katanya. Apakah tadi saya hujat? Sekarang saya tanya saudara Kafaro, apakah sepanjang dialog tadi aku menghujat? Ya lah bang, ludah-ludah kayak gitu bang. Nah, itu kan memberikan contoh. Masakan ada Tuhan pencipta langit dan bumi dihinakan dengan diludahi wajahnya. Kamu rela Tuhanmu diludahin? Gini aja lah bang, berdasarkan iman kami Kristen. Kami mengatakan Yesus itu kan Tuhan kami, Juru Selamat kami. Tapi terus? kalian sebagai umat Muslim meyakinkan diri kalian bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Apa penyebab kalian itu yang meyakinkan diri kalian itu bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Karena Yesus sendiri yang mengatakan dirinya bukan Tuhan. Bagaimana ceritanya ataupun ayat-ayatnya yang bisa bikin Yesus itu bukan Tuhan? Satu, di dalam kitabmu dikatakan antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Jadi kami harus mengimani Yesus sebagai Tuhan atau manusia? Yang mengimani Yesus itu sebagai Tuhan adalah antikristus. Kami nggak mau disebut antikristus. Di dalam kitabmu, penyesat dan antikristus itu adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Kami umat Islam mengimaninya sebagai manusia. Anda? Berarti Yesus itu sama dengan Isa. Kalau yang datang kepada Bani Israel membawa hikmat Injil itu cuma satu oknum, bukan dua oknum, bukan tiga oknum, bukan empat oknum, satu oknum aja. Kami menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. Kalian menyebut siapa orang yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah? Kalian sebut Yesus kan? Benar kan? Orang Yahudi menyebutnya Yesua. Oke? Apakah kita menyebut Isa, Yesus, Yesua ini ada tiga pribadi atau satu pribadi? Satu pribadi. Yang membedakannya adalah konsep agama kita. Siapa agama di antara Islam dan Kristen yang salah menceritakan tentang manusia bernama Isa itu? Kristen. Kristen yang salah. Enggak lah bang, enggak salah Kristen. Kami percaya dengan iman kami gitu. Oke, kita ambil satu poin. Yesus mengatakan, oknum ini mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Di Islam dikatakan bahwa Isa alaihissalam menyeru kepada Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan ilahi untuk kalian. Iman kami terkait pengakuan Yesus satu-satunya Tuhan yang benar adalah engkau dan aku hanya utusan, berkesesuaian dengan Al-Quran. Sekarang, di mana dalilnya Yesus itu adalah Tuhan di samping Tuhan yang tadi? Tunjukkan. Di mana Yesus mengatakan Tuhan itu ada dua? Di mana? Berdasarkan kalau kami datang ke gereja kan gitu kan. Nah, berarti nggak salah kan? Iya, seperti berarti yang tidak salah kan? Ayat berarti tidak benar itu seperti itu. Berarti tidak salah.
Berarti tidak salah kan? Saya lahir dari Kristen, orang tua Kristen, nenek Kristen, yang agama udah berumur berapa ribu tahun yang lalu. Siapa yang salah gitu? Kalau abang menyalah-nyalahkan kami. Ya Anda yang salah. Kok kami yang salah? Lah, Siapa memang yang memulai? memang Yesus pernah mengajarkan dua Tuhan. Pernah Yesus mengajarkan dua Tuhan, pernah. Kan Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, bukan aku, Engkau satu-satunya Tuhan, dan aku hanya utusan. Ini Rasulullahi ilaikum. Hanya umat Islam yang mendudukkan Isa, Yesus pada tempat yang sesungguhnya. Kristen mendudukkan Yesus pada tempat yang tidak semestinya. Di antaranya Nabi Allah yang ditampar, diludahin, dibunuh, itu tempat yang tidak semestinya. Tapi itu adalah merupakan suatu kebanggaan agama saudara. Itu adalah penghinaan bagi kami. Paham? Tapi kan itu faktanya. Fakta di mana? Kalau itu adalah fakta, maka Yerusalem sekarang menjadi pusat Kristen. Kenapa masih ada praktisi Torah di sana? Kenapa masih ada praktisi Torah yang tidak mengakui Yesus, yang tidak mengakui Kristen? Kenapa? Kenapa justru Kristen berpusat di Roma? Kenapa? Kenapa tidak berpusat di Yerusalem? Kalau itu fakta. Mana siapa bilang berpusat di Roma? Lah, Vatikan itu di mana? Vatikan di Roma. Ya, terus kenapa tidak berpusatnya di Israel? Karena Rasul Paulus kami bang yang menyebarkan agama, mengajarkan kami. Bagus. Karena Kristen itu adalah agama yang disebarkan oleh Paulus, bukan Yesus yang menyebarkan Kristen itu. Sudah terjawab bukan? Kristen tidak berasal dari Yesus. Muridnya Yesus. Di mana? Coba tunjukkan dalilnya. Di mana? Gini aja lah, Bang. Saya nggak mau menunjukkan dalilnya karena saya awam ilmu agama. Karena gitu. tidak ada dalilnya. Bang, begini, tunggu. Saudara Kafaro, Saudara Kafaro, Bang Suma tidak digaji, Bang. Anda tidak perlu bayar perpuluhan. Anda tidak perlu menunggu hari Minggu untuk bertemu dengan Bang Suma. Kapanpun, hari apapun, jam berapapun, Anda gratis kalau ingin belajar Bible terhadap Bang Suma. Nggak perlu ke gereja. Saya lebih paham daripada pendeta saudara tentang Bible. Pendeta hanya mengajarkan poin-poin yang ada berkesinambungan dengan perpuluhan. Bang Suma kagak. Saya nggak butuh apa-apa dari Anda. Saya hanya ingin Anda kemudian tercerahkan. Agama Kristen yang sebenarnya seperti ini. Ajaran Yesus sebenarnya seperti ini. Anda banyak pengetahuan dari sumber yang valid daripada orang yang mengetahui ilmunya tapi menyembunyikan demi fulus. Gimana faktanya? Faktanya di mana? Saya bertanya, di mana faktanya Yesus mengajarkan imannya kepada orang-orang pemakan babi, ibadah hari Minggu yang tidak bersunat? Di mana itu Yesus pernah mengajarkan orang-orang yang tidak bersunat? Di mana? Di mana? Di mana Yesus pernah duduk semeja, semajelis, sejemaat dengan orang-orang yang tidak bersunat? Di mana? Memang Sementara sedetail itu. Oh iya dong, karena Yesus datang sebagai praktisi Torah. Yesus datang bukan sebagai penginjil, dalam arti kata seperti pendeta dan pastor. Yesus datang sebagai praktisi Torah. Kitabnya Yesus adalah kitab Taurat. Hikmat pengajaran Taurat itulah yang disebut dengan Injil, pengabaran. Tapi Yesus tidak pernah mengabarkan apapun tentang Taurat kepada orang-orang yang tidak bersunat. Sementara Berarti Kristen, abang mengatakan ajaran Paulus dengan Yesus berbeda gitu. jelas berbeda. Laksana langit dan bumi. Apa tolak ukurnya abang yang mengatakan kalau ajarannya berbeda? Baik. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan surga. Lukas 16 nomor 17, lebih mudah dan langit ini lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Versus ajaran Yesus di dalam Efesus 2 nomor 15. Paulus. Maaf, terima kasih guru. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia
telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah dan perintah yang ada di dalamnya. Bertentangan 1000%. Yesus mewajibkan sunat, Paulus melarang sunat. Yesus mengajarkan menyembah kepada esensi yang tak terlihat, Paulus mengajarkan menyembah Yesus yang adalah manusia. Yesus mengajarkan bahwa dirinya hanyalah utusan Tuhan, Paulus mengajarkan dia adalah orang yang mati untuk bangkit menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala-serigala yang nyamar seperti domba. Paulus mengajarkan dirinya adalah serigala dari keturunan Benyamin. Roma 1 nomor 11. Kisah para Rasul 26 nomor 23 nomor 6. Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli kitab, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang Roma menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, engkau menjadikan orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Paulus adalah ahli Taurat, Paulus adalah orang Farisi, Paulus adalah orang munafik. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Roma mengaku Roma, kepada orang Yunani dia mengaku Yunani. Menyeberangi lautan, dia sampai ke Kiliki, menjelajahi daratan, dia sampai ke Damsik, sampai ke Antioquia dan seterusnya. Dan kemudian mentobatkan orang-orang Roma, orang-orang Yunani ditobatkan menjadi pengikut agamanya, dan 2 kali lebih jahat. Apa kejahatan 2 kalinya itu? Mereka orang-orang Roma diajarkan menyembah kepada sesamanya manusia. Sejahat-jahatnya Yahudi tidak pernah melantik manusia menjadi Tuhan. Tetapi Paulus mengajarkan kepada Romawi dan Yunani non-Yahudi untuk menyembah kepada sesamanya manusia, yaitu Yesus anak Maria. Jedor. Aduh. Tidak bang, nggak gitu bang. Kayak gini, apa namanya itu? Yesus kan orang Yahudi. Bagaimana mungkin dia mengajarkan menyimpang dari ajaran Yesus? Yesus mengajarkan sebelum langit dan bumi setitik pun tidak boleh batal dari hukum Taurat. Saya kasih contoh. Di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus mengatakan kepada muridnya Bani Israel, pergilah ke hadapan imam, perlihatkanlah dirimu di sana, berikanlah persembahanmu, persembahan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Yesus memerintahkan mempersembahkan kurban hewan. Sementara Paulus mengajarkan di Ibrani 2 nomor 8, di Ibrani 9 nomor 28, dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia yang dipersembahkan kepada Theos. Yesus mengajarkan mempersembahkan hewan, Paulus mengajarkan mempersembahkan anak manusia bernama Yesus. Masih mau datang kau besok? Masih mau kau datang besok? Tahu bang, pusing malah bang, ngerokok asal. Makanya Bung, makanya saudara-saudaraku, Rafael, Cafaro, di negara kita ini sudah berdiri sebuah yayasan. Apa nama yayasan itu? Apologet Islam Indonesia. Salah satu tujuannya adalah mengajarkan Kristen-Kristen yang masih bisa diselamatkan dari doktrin dan dogma gereja. Mereka kita ajari Bible secara gratis. Anda buka Bible, kami yang membacakan. Kalau ada yang salah, tegur kami. Tetapi intinya, kami akan menuntun Anda untuk memahami Bible. Gratis, tanpa tendensi doktrin dan dogma. Semata-mata untuk meluruskan apa yang Anda imani selama ini. Iman kami sudah lurus bang. Kalau lurus, kenapa menyembah kepada anak Maria? Nah, dia kan juga Tuhan. Dari mana kemudian ada ajaran Yesus dia adalah Tuhan itu sendiri? Dia mati terus bangkit. Kalau mati alasan untuk menjadi Tuhan, apakah itu ada syarat untuk mengimani Tuhannya Nabi Musa? Untuk beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, harus beriman kepada Tuhan yang mati baru bangkit. Ada nggak kaidah itu? Nah, syarat menjadi Tuhan harus mati lalu bangkit. Ada? Bang, cuma Tuhan yang bisa bangkit sendiri tanpa dibangkitkan oleh orang. Ini dia. Hati. Silakan akhi, guru, tunjukkan dalilnya. Yesus dibangkitkan di dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati.
Agar dia dibangkitkan untuk hidup, agar menjadi Tuhan. Baca. Siapa yang membangkitkan Yesus dari kematian? Ya dia sendiri. Inilah yang saya katakan, kalian membengkokkan ajaran kalian sendiri. Bukan membengkokkan. Kalau ada dalilnya Yesus dibangkitkan? Iya, kan imannya kami kan dia itu Tuhan Allah dan Bapa dan Roh Kudus. Inilah yang saya katakan, iman kalian harus kita luruskan gratis. Dengar, kisah para dengar saudara, dengar kisah para rasul 2 nomor 32. Ini pembelajaran Bible gratis tanpa perpuluhan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dibangkitkan dalam bahasa Yunani di situ jelas dikatakan dengan kata anistemi. Anistemi itu adalah dalam keadaan mati lalu kemudian bangun dan bangkit. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ini Yesus dibangkitkan. Kisah para Rasul 2:24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Yesus dibangkitkan. Dia adalah mayat yang dibangkitkan untuk hidup. Oke? Mana bangkit sendiri, Bang? Ayatnya mana, Bang? Ya kan iman kami seperti itu. Aduh, Bang, berarti Dia imanmu Tuhan tidak sesuai dan turun dengan ke Bible, dunia Bang. untuk menebus dosa manusia. Dengan cara itu dia harus menjadi manusia dulu. Emang Berarti itu jadi masalah ya buat berarti kalian imanmu ya? tidak sesuai dengan kitabmu, kan? Kalau di dalam kitabmu Yesus itu dibangkitkan, kenapa Anda meyakini yang berbeda gitu loh? Jelas-jelas di dalam kisah para Rasul 2 ayat 24, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi Yesus itu diselamatkan dari alam maut. Kok alam maut? Itu tuh kisah para Rasul 2 kisah para Rasul 2 ayat 24. Tuh, ku baca lagi ya. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Nah, tuh dia. Dia ditolong di situ, Bang. Alam mautnya di mana? Salah baca tadi saya. Sengsara maut, sengsara maut. Kalian jangan salahkan gitu. Artinya Yesus itu dibangkitkan. Menurut Anda bangkit sendiri, mana ayatnya? Yesus dibangkitkan dengan kuasa Allah. Ya terus, mana Yesus bangkit sendiri? Tidak ada dalilnya, nggak ada dalilnya Yesus itu bangkit sendiri. Dengarkan. Ini paling sibuk-sibuk sekali. Dengarkan. Kayak gitu. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yusaddannakumus syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh iblis. Sungguh iblis itu musuh nyata bagimu. Walamma jaa Isa bil bayyinat qala kad ji'tukum bil hikmah wali ubayyina lakum ba'dallati takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Dan ketika Nabi Isa alaihissalam datang membawa keterangan kepada Bani Israel, Nabi Isa kemudian berkata, apa kata beliau? Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taat jugalah kepadaku. Innallaha huwar rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sungguh Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa alaihissalam mengajarkan hal yang sama.
Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Ini yang disampaikan oleh Nabi Isa. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Buang semua jauh-jauh ajaran Paulus. Ikuti Yesus. Dialah jalan kebenaran dan hidup itu untuk menuju kepada Allah. Jangan justru Yesus yang jalan kamu sembah. Hanya dengan modal mati bangkit. Jangan. Ini saya hanya meluruskan. Sebagai apologet Islam saya hanya meluruskan. Anda tidak perlu bayar. Apa sih susahnya ketika Anda semua hanya menyembah kepada Tuhan yang mengutus Yesus? Kenapa sih harus menyembah Yesusnya? Bukankah Yesus mengajarkan dia sendiri, wahai Maria, jangan kau menyentuh aku wahai Maria, tapi datanglah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Kenapa Anda harus menyembah Yesus? Kenapa enggak menyembah Tuhan yang mengutus Yesus aja? Kenapa? Itu dia berbicara sebagai bentuk kemanusiaannya. Tuhan pencipta langit dan bumi ini tidak pernah berhenti menjadi Tuhan, tidak pernah menjadi manusia, nggak pernah. Itu Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah menjadi manusia, tidak pernah. Itu versi abang. Yang menjadi manusia itu adalah anak Maria, ciptaan Tuhan. Dia datang sebagai wujud manusia. Yang mengajarkan itu bukan Yesus, Bung. Yang mengajarkan itu Paulus. Filipi, ingat surat Filipi yang dilontarkan, yang dituliskan Paulus itu hanya untuk orang Romawi dan Yunani, bukan untuk kita orang Indonesia. Paulus menuliskan di dalam suratnya Filipi, yang walaupun dalam rupa Elohim, tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Elohim telah mengosongkan dirinya sendiri, dan Elohim mengambil rupa seorang hamba, dan Elohim menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia, Elohim telah merendahkan dirinya, dan Elohim taat sampai mati, bahkan Elohim mati di atas tiang salib. Ini ajaran Paulus, Bung. Anda pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Paulus. Ya, Bang. Kalau Anda ingin mengikuti Paulus, silakan Anda menyembah anak Maria. Tapi kalau Anda ingin menjadi pengikut Yesus, katakan la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Di mana itu, Bang? Rasul itu bahasa Arab. Arti Rasul itu utusan. Kalau diterjemahkan, Yesus adalah utusan Allah. Itu versi Islam. Bukan versi Islam. Coba Anda baca kitab saudara. Betapa banyak dalil pengakuan Yesus mengatakan aku adalah utusan Allah. Dengarkan. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Yesus mau dikenal sebagai utusan, bukan dikenal sebagai Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, Anda mau jadi pengikut Paulus atau mau jadi pengikut Yesus? Ajaran Paulus itu benar, Bang. Yang mana benarnya? Tuhan pencipta langit dan bumi mengosongkan diri menjadi makhluk? Pakai akal aja lah, Bang. Gini, Paulus itu hidup di zamannya Yesus, mengajarkan ajaran itu. Nggak mungkin kami digoyahkan dengan yang sekarang gitu, disalah-salahkan dengan orang yang sekarang. Saya menghargai itu, saya menghargai. Dengarkan saya. Di dalam ada Bible, baca Bible, buka sekarang. Di dalam Bible Matius 23, Yesus mengatakan angkatan jahat ini adalah seangkatan dengan saat ini. Siapa yang dimaksud angkatan jahat? Angkatan adalah orang-orang yang dimaksud dengan Yesus adalah orang yang hidup sesama Yesus. Matius 23 nomor 15, nomor 14, nomor 13, nomor 12, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Apa kata Yesus? Wahai engkau keturunan ular beludak, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Di data 15 jadi Matius 23 apa yang dikatakan? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu.
Setelah menjadi pengikut agamamu, engkau menjadikan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sekarang saya tanya samamu, di data nomor 36-nya dikatakan, dan semua ini digenapi oleh angkatan ini. Ada tidak Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai orang Indonesia, celakalah engkau wahai orang Arab, celakalah engkau wahai orang Filipina. Yang disebut Yesus, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Siapa ahli Taurat? Paulus. Siapa orang Farisi? Paulus. Siapa orang munafik? Paulus. Siapa yang menyeberangi lautan? Paulus. Siapa yang menyeberangi daratan, menjelajah daratan? Paulus. Siapa yang mentobatkan orang Roma menjadi pengikutnya? Paulus. Kenapa Anda mencari orang lain? Justru Yesus mengatakan waspada kepada orang Farisi. Siapa orang Farisi? Saya, Bang Suma. Saya orang Farisi. Siapa ahli Taurat? Saya orang Farisi, saya ahli Taurat. Baginda Rasulullah Muhammad SAW orang ahli Taurat. Beliau orang Farisi, bukan? Dengarkan, Bung. Di dalam kitab saudara, dengarkan. Camkan baik-baik. Anda di sini belajar Bible gratis dengan Bang Suma. Kami dari Apologet Islam Indonesia kebetulan dipercayakan. Oke, silakan. 2 Petrus 2. Baca kitab saudara, saya tanpa kitab, Anda baca kitab, saya akan membacakan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ingat, Petrus di sini diceritakan sedang berbicara dengan orang yang ada di tengah-tengah Bani Israel, yaitu murid Yesus. Jadi kata Petrus, di tengah-tengah murid Yesus muncul pengajar-pengajar palsu, sebagaimana munculnya nabi-nabi palsu pada zaman nenek moyang mereka. Di mana nabi-nabi palsu ini muncul? Di tengah-tengah murid Yesus. Buktinya mana? Buktinya nabi palsu mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia, mengajarkan menyembah kepada utusan Tuhan bernama Yesus. Itu nabi palsunya. Tidaklah. Mungkin yang dimaksud Muhammad mungkin. Tidak mungkin. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah datang ke Yerusalem. Kita pengen datang dibanding. Sudahlah Bang. Ini aja. Silakan. Kalau Yesus, Paulus bikin kami sesat 2 kali celaka, nanti kami masuk neraka, Paulus lah kami ketok palanya. Oh, nggak bisa, karena Anda sudah didatangkan Bang Suma untuk mengajarkan kebenaran. Api sudah berdiri di tengah-tengah kalian. Apologetik Islam Indonesia mengingatkan kepada kalian, kenapa kalian ngotot sementara kalian punya akal? Kan kami korbannya Bang, korban kesetatannya. Kalau memang iya. Tapi kan Anda sudah tahu bahwa bara api itu panas. Kenapa Anda tetap memperbodoh diri memegang bara api? Emang kau siapa? Loh, saya minimal mengajarkan Bible. Saya tidak mengajarkan Al-Quran, doktrin Al-Quran. Saya mengajarkan Bible. Iman kami, Bang. Kau tuh cuman ambil ayat satu-satu. Terus saya mau membacakan Kejadian sampai Wahyu di sini. Anda masuk ke gereja, pendeta baca berapa data? 1 bab? Makanya sering-seringlah masuk gereja biar paham. Ngapain saya masuk ke rumah penyembahan penyembahan berhala, ngapain? Kan, begini, kamu kan bilang kalau kau ini mau apa? Ajarkan kita. Ya iya Bang, saya mengajarkan kalian itu untuk mengenal kitab kalian, untuk mengenal agama kalian yang sebenarnya. Ingat, iya, agama catat. Ada Bang, yang diajar gereja seperti yang Abang katakan itu. Selamat. Buka Bible sekarang, buka Bible. Saya tunjukkan 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Agama mana yang kemudian tidak memanusiakan Yesus? Jawab. Jawab saya. Berapa tadi, Bang? 2 Yohanes 1 nomor 7. Nah itu bagus. Anda belajar sama orang-orang api, Anda diajari Bible, Anda paham jadinya nanti. Jangan lagi didoktrin dan didogma. Gratis, nggak bayar.
Sekarang kalau Anda ke gereja, apakah Anda memanggil Yesus, memanggil dia sebagai manusia atau memanggil dia sebagai Tuhan? 2 Yohanes. Anda memanggilnya sebagai Tuhan. Tuhan, Bang. Kamu ketahuan. Sekali lagi saya katakan kepada saudara-saudara, adik-adik saya masih muda ini, yang masih punya waktu untuk banyak belajar Bible. Ketika saudara-saudara, adik-adik saya yang cakap ke gereja, memanggil nama Yesus, Anda memanggilnya dalam keadaan dia itu Anda imani sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, Anda kena hukuman 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Subhanallah. Ini hanya di Bang Juma tadi ini. Kafaro ini hanya di Bang Juma ini tadi ini. Di roomnya Insyaallah. Oke. Makanya di dalam Al-Quran, adindaku semua, dengarkan di Al-Quran menerangkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Isa bin Maryam anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahain min dunillah. Ini yang diterangkan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, anak laki-lakinya manusia berjenis kelamin perempuan bernama Maryam. Itu dia. Apakah engkau? Tunggu, ini Al-Quran. Tunggu, sabar ya. Apakah engkau yang mengajarkan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah? Ya, maka Isa alaihissalam kemudian menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub. Kan kalian yang tulis. Ini Al-Quran, Bung. 1400 tahun silam masih ada sampai sekarang. Biblemu 2023 direvisi lagi baru-baru. Kitabmu baru-baru direvisi 2023. TB2. Oke. Nah, sekarang sudahlah, Bang. Sekarang gini. Berubah, Bang. 1 Yohanes 2, dengarkan. Tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara-saudara 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Anda barusan mengatakan ketika Anda ke gereja, Anda menyeru Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Berarti Anda adalah antikristus. Maka wajarlah ketika di dalam Matius 7 nomor 21, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kata orang-orang yang memanggil, kata Kristen, Yesus, bukankah kami telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat dengan menggunakan namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang dianggap Yesus sebagai pembuat kejahatan? Orang Kristen. Karena hanya orang Kristen yang memanggil Yesus Tuhan. Matius 7 nomor 21 sampai 23. Kalianlah yang diusir oleh Yesus. Karena kalian memanggil Yesus itu adalah Tuhan. Sementara di dalam 2 Yohanes 1 nomor 17, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia.
itu adalah si penyesat dan antikristus. Antara Islam dan Kristen, siapa di antara kedua agama ini yang menganggap Yesus manusia, dan siapa di antara kedua agama ini yang menganggap Yesus itu Tuhan? Yang menganggap Yesus Tuhan, yang menganggap Yesus Tuhan adalah antikristus. Subhanallah. Makanya Al-Quran menarasikan, jangan saya pusing. Yesus adalah Tuhan itu sendiri, Yesus Kristus. Itulah yang pusing saya. Saya ngajarin dengan luar biasanya, saya bernarasi dengan data-data, Anda menentang dengan data-data itu. Itulah bukti bahwa antikristus. Itulah bukti bahwa Anda adalah antikristus. Kenapa mereka nggak mau jujur? Kalian kan mengimani Yesus datang sebagai Tuhan kan? Ya nggak? Iya, sebagai Tuhan. Nah itu dia. Itulah yang kami dapat pelajarannya. Nah, tadi yang Guru udah bacakan di mana Guru? 2 Yohanes 1 nomor 7. Nah itu 2 Yohanes 1 nomor 7 dibaca itu loh. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Pertanyaannya, ketika Anda ke gereja, Anda kemudian memanggil Yesus dan datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Jawab. Abang bacanya yang benar, jangan ditipu. Ini data Bung, saya tidak mengurangi, saya tidak menambahi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena di dalam Yohanes 2 nomor 18-19, dengarkan. Anak-anakku, ini nasihat ketika Yesus masih hidup. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Dan seperti yang telah kamu dengar, ucapan Yohanes, penulis Yohanes, seorang antikristus akan datang. Sekarang antikristus itu telah bangkit. Dan banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang benar bahwa antikristus itu berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk daripada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk daripada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu harus terjadi supaya nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kalian itu tidak sungguh-sungguh termasuk daripada ajaran pengikut Yesus. Kenapa? Karena Anda menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Nih, Anda mengaku pengikut, Anda adalah penyesat. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus. Ini diterangkan di dalam 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah penipu itu? Bukankah penipu itu, pendusta itu yang menyangkal bahwa Yesus adalah manusia yang diurapin? Bukan Tuhan yang diurapin, tetapi dia adalah manusia. Siapa yang menyangkal bahwa Yesus itu manusia? Kristen. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal Siapa yang menyangkal Bapa bahwa Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan? Siapa? Kristen. Siapa yang menyangkal anak bahwa Yesus itu adalah anak utusan Tuhan, bukan Tuhan? Siapa yang menyangkal? Kristen. Jadi yang menyangkal Bapa sebagai satu-satunya Tuhan dan menyangkal anak sebagai utusan Tuhan hanya adalah Kristen. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Itu yang Anda harus pahami. Jadi ketika dikatakan siapakah pendusta itu? Saudara-saudara Kristen inilah pendusta itu. Kenapa saya katakan? Karena teman-teman Kristen tidak mengaku Yesus itu adalah manusia yang diurapin. Kalau Anda mengaku Yesus adalah manusia yang diurapin, tidak mungkin Anda menyembahnya. Karena bukan hanya Yesus manusia yang diurapin, Kores diurapin, Saul diurapin, Harun diurapin, Daud diurapin. Kenapa Anda tidak tuhankan mereka? Sementara mereka juga adalah Kristus. Mereka juga adalah Mesias. Kenapa? 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 Karena Paulus tidak mengajarkan kepada Romawi dan Yunani untuk menyembah Daud, Saul, Kores, Harun. Dia hanya mengajarkan menyembah Yesus, di mana pada masa itu tentara kekuasaan kekaisaran Romawi sedang menduduki
tanah Yudea tempat Yesus mengajarkan ajaran tauhid. Sekali lagi saya katakan kepada saudara-saudara, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah manusia yang diurapin? Hari ini ketika Anda ke gereja, masihkah Anda mengimani Yesus itu adalah manusia? Bang, yang kami imani itu Yesus adalah Tuhan dan manusia. Tuhan, berarti Anda adalah antikristus. Bang, 1 Yohanes 4 ahi, coba dibadahi. La haula wala quwata illa billah. Yang datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Yang dipakai Tuhan untuk menebus dosa manusia. Dia tunjukkan ke dalam Yeremia 4. Dia tunjukkan ke dalam Yeremia 1. Ketika di antara umat Israel ada yang ingin menebus dosa, katakan kepada mereka agar mempersembahkan hewan kurban, hewan ternak. Tidak pernah Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang kepada Bani Israel memerintahkan mempersembahkan anak manusia. Coba Yeremia 1 nomor 2. Apa perintah Tuhan? Apabila orang-orang Israel ingin mempersembahkan kurban kepada Tuhannya mereka, Tuhan Elohim, ajarkan kepada mereka untuk mempersembahkan hewan ternak. Makanya supaya Yesus dianggap sebagai anak hewan, Yesus disebut apa? Anak domba. Penghinaan. Sangat penghinaan. Nah itulah makanya Yesus mengatakan, di dalam Matius 23, baca Bible bang, saya mengajarkan Anda tinggal baca, gratis. Di dalam Matius 23 nomor 15 Yesus mengatakan apa? Celakalah engkau wahai orang Farisi, orang ahli kitab, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan. Menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu dan menjadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ketika Anda ditanya, ada adik saya di sini, ada Erwin, ada Rafael, ada Kafaro. Ketika saya bertanya kepada saudara, siapa orang Farisi ahli kitab yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, meninggalkan tanah Israel, mendirikan sebuah agama? Siapa nama orang Farisi itu dan apa agama yang dibentuk itu? Silakan jujur. Jadi yang diajar-ajarin di gereja kami itu bukan ajaran Yesus, ajaran Paulus gitu. Ya, betul. Betul. Sudah pernah Betul. Itu yang perlu saudara pahami. Makamlah. Jadi apa tuh? Tahu. Oh, nggak bisa. Yesus melarang, nggak boleh. Lukas 16 nomor 17, apa yang Yesus katakan? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada babi menjadi halal. Lukas 16 nomor 17. Baca. Bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Sekarang Anda gratis puas belajar Bible. Mumpung kami ada di sini didampingi guru-guru kami. Silakan. Guru, aku mau bertanya. Silakan. Ketika Yesus berdoa, itu joget-joget, Gurunda, atau gimana? Enggak, khusyuk laksana para nabi beribadah menyembah kepada Allah. Mereka berdiri dan sujud rukuk menyembah kepada Allah. Enggak. Joget itu tradisi Roma dan Yunani. Aduh, kalian lah. Ya, Bang Erwin, abang terima aja, itu kita putih abang yang bicara, Anda dikutu, terima aja, haleluya. Iya, saya kan bilang kan suka-suka kalian lah, ya kan? Lah kirain mereka nyontoh Yesus, bukan ya? Kita kalian yang bicara, jangan bantah. Yesus di hari Sabat sebelum masuk ke sinagoge, Yesus membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh muka, melepaskan sendal masuk ke bait suci. Mereka yang mereka lepaskan akal, sendal tetap masih mereka pakai masuk ke dalam tempat ibadah mereka. Itu perbedaannya. Antara perbedaan orang-orang Yahudi dan orang Kristen adalah ketika orang Yahudi masuk ke rumah ibadah, mereka melepaskan sendal, tidak melepaskan otak. Kalau Kristen tidak melepaskan sendal, yang dilepaskan otaknya. Makanya ketika masuk ke gereja hanya manggut-manggut. Apa yang diajarkan pendeta itu yang mereka manggut-manggut aja. Itu yang mereka imani. Itu yang mereka imani. Ya apa bedanya dengan kalian?
Apa yang dikatakan Ustaz itu juga yang kalian anggut-anggut. Iya, Bang Kami Erwin ada jangan- kitab suci Al-Quran. Ketika ulama kami salah mengajarkan Al-Quran, kami kembali kepada Quran. Kalau kalian kembali kepada Bible, tidak bisa, karena harus ada yang disebut Roh Kudus katanya. Makanya antar sekte, coba saudara-saudara, adik-adik saya lihat, adik-adik saya coba lihat. Orang-orang Kristen dari sekte manapun orang Kristen itu mengaku punya Roh Kudus. Orang Katolik punya Roh Kudus, Protestan punya Roh Kudus, Yesus only punya Roh Kudus, Tritunggal punya Roh Kudus, tapi sampai hari ini masih saling cakar mencakar satu sama lain. Mana Roh Kudus yang benar? Yesus only atau Tritunggal? Roh Kudusnya yang benar itu siapa? Perdebatan. Sedangkan Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 14, jauh sebelum kemudian kami umat Islam membaca di dalam data dan melihat dari dalam kenyataan kehidupan kalian, kami umat Islam sudah dipahamkan melalui Al-Quranul Karim keadaan umat Kristen itu host ada rokok. Jangan nyerokok, jangan rokok. Ditutup aja kameranya, kalau nggak diturunin. Jangan nyerokok. Dengarkan. Maaf, Bang Mo tadi sudah hampir ungkap. Ya, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih fa'aghrayna bainahumul adawah wal ba'da'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasnaun. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah Nasrani, kami ini adalah Kristen, kami telah mengambil perjanjian di antara mereka, tapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah kami peringatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di dalam hati mereka, di antara mereka sampai hari kiamat. Makanya Mikana sama sekte-sekte yang lain termasuk ke siapa Herdi saling gigit satu sama lain. Ini diterangkan 1400 tahun silam. Fa'adraina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Allah menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara hati mereka sampai hari kiamat. Makanya di Indonesia ini kita dipertontonkan Kristen dengan Kristen saling cakar mencakar. Mereka sudah menampilkan wujud di sosmed ke-Islam-Islaman, tapi nggak bisa menutupi imannya. Imannya tetap aja pagan, tetap saja menuhankan manusia. Meskipun wajah sudah berhijab, tapi imannya, mulutnya membuktikan bahwa dia adalah penganut ajaran paganisme. Demikian, ini bukti Al-Quran. Sudah 1400 tahun silam menyatakan Kristen akan saling cakar dan saling menggigit satu sama lain sampai hari kiamat. Hari ini kita saksikan di Indonesia. Subhanallah. Dari pagi, siang, sore, malam, subuh, Kristen versus Kristen saling tampar satu sama lain. Masya Allah. Demikian. Kalian itu yang sibuk. Allah Akbar, Maha benar Allah beserta